Saudara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Gibran menegaskan tidak ada kegiatan politik dalam pembagian susu gratis di acara Car Free Day Jakarta 3 Desember lalu. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Gibran dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye saat membagikan susu ke warga di acara Car Free Day Jakarta. Usai memberikan keterangan ke Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran menegaskan tidak ada kegiatan politik di acara Car Free Day 3 Desember lalu. Gibran juga membantah keterangan Bawaslu Jakarta Pusat soal temuan baru dalam kasus ini. Tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi yang terbit tadi. Enggak, Mas. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Kegiatan Gibran bagi-bagi susu di acara Car Free Day 3 Desember lalu dilaporkan ke Bawaslu. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk sejumlah politisi PAN yang ikut mendampingi Gibran membagikan susu ke warga. Dasar kita memanggil Pak Gibran itu kan sudah clear dari temuan yang kita buat, lalu dari hasil klarifikasi yang kemarin kita mengundang beberapa artis dari partai PAN, itu kan kita mengacu dari situ, makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran, apakah memang benar atau tidaknya. Berarti temuannya itu dari klarifikasi sejumlah kader PAN begitu ya Pak? Iya. Perludem mendesak agar Bawaslu bisa tegas memberi sanksi jika Gibran memang terbukti melakukan pelanggaran terkait kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day. Tegas melakukan penindakan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu termasuk juga pelanggaran kampanye. Pembagian susu di Car Free Day itu pertama apakah itu dilaporkan dalam laporan dana kampanye atau berikutnya juga besarannya sesuai dengan angka maksimal yang diatur dalam PKPU. Nah, setidaknya Bawaslu bisa masuk dari dua hal ini. Nah, yang berikut Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Salah satu program unggulan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini adalah pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas pemanggilan Gibran ke Bawaslu Jakarta Pusat terkait kegiatan bagi-bagi susu di CFD bersama Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, pegiat demokrasi dari Pusat Studi Politik, Hukum, Kepemiluan dan Demokrasi Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat petang, Pak Habib. Selamat petang juga Bung Ferry. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Habib, apa hasil dari klarifikasi Gibran di Bawaslu Jakarta Pusat tadi? Ya, tadi di pertama kami justru mengklarifikasi kepada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya, ini hal ihwal apa Mas Gibran dipanggil? Ya, karena Bawaslu RI sudah membuat putusan terkait perkara tanggal 3 Desember 2023 di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day. Itu sudah ada putusannya yang final, dikatakan bahwa tidak ditindaklanjuti perkara tersebut karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, lalu kami menanyakan, kan dalam hukum ada yang namanya nebis in idem, ya. Apakah ya hal ihwal dipanggilnya Mas Gibran ini sama dengan yang sudah diputus oleh Bawaslu RI, ya. Lalu disampaikan ya sama peristiwa tersebut juga. Apa bukan peristiwa di hari yang lain, di tempat yang lain? Bukan, di peristiwa yang sama, ya. Oleh karena itu kami katakan kalau peristiwa tersebut kan sudah ada putusan Bawaslu di mana disebut tidak memenuhi unsur kampanye dan lain sebagainya, ya. Soal pembagian susu dan lain sebagainya dianggap tidak ada masalah, ya, dan dinyatakan tidak ada masalah, ya. Lalu dikatakan
terkait pergub dan lain sebagainya juga. Kami mempertanyakan apa ya kewenangan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk memeriksa persoalan pergub. Lalu kami sampaikan bahwa kalau di pergub itu kan diatur di pasal 7 Pergub nomor 12 tahun 2016 ya. Daerah HBKB ya tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut ya. Partai politik. Tadi langsung kami tegaskan ya bahwa tidak ada kegiatan partai politik ya saat Mas Gibran hadir di sana, dan langsung kita tadi bikin berita acara ya ditandatangani oleh kedua belah pihak bahwa memang tidak ada kegiatan partai politik di situ. Jadi hasilnya apa tadi kesepakatan antara Gibran dan Bawaslu Jakarta Pusat, apa hasil dari klarifikasi? Tapi kami tadi sampaikan bahwa yaitu bahwa kami menyatakan tidak ada kegiatan partai politik pada tanggal 3 Desember 2023 tersebut. Baik, Bung Ferry, kalau kita melihat tadi dijelaskan oleh Pak Habibur Rahman, Bawaslu RI sebelumnya menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran dalam hal kampanye, kemudian dipermasalahkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Bagaimana seharusnya menyikapi kegiatan Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di acara Car Free Day? Karena kita tahu bagi-bagi susu gratis menjadi salah satu program dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, kalau kita perhatikan ya, konsumsi apa itu kampanye berdasarkan pasal 1 angka 2017, kampanye itu tidak hanya dikategorikan penyampaian visi misi dan program, tetapi juga citra diri bisa dikategorikan sebagai kampanye. Apakah kemudian pemberian susu dan segala macam itu dikategorikan kampanye? Tentu Bawaslu diberikan ruang untuk mendalaminya lebih lanjut. Bukankah berdasarkan pasal 317 Undang-Undang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota itu dapat menindaklanjuti laporan yang sampai pada dirinya. Bisa saja apa yang terjadi di Bawaslu RI itu diserahkan kepada Bawaslu Kota, gitu ya. Dan itu diperbolehkan menurut undang-undang. Jadi butuh kesabaran untuk memastikan apakah susu yang dibagikan itu termasuk yang dilaporkan di bagian baik itu berupa dana kampanye dan lain-lain. Kalau kemudian tidak termasuk yang dilaporkan dan batas anggaran yang disediakan itu tidak termasuk batasan yang ditentukan oleh PKPU, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran kampanye. Tetapi saya yakin teman-teman juga sudah siap di kubu 2 untuk menjelaskan apakah itu melanggar atau tidak. Tapi itu kampanye atau bukan? Kalau kemudian terjadi pelanggaran berdasarkan kesempatan yang diberikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, kalau itu kampanye ya pasti kampanye karena tidak hanya visi dan misi ya, tapi citra diri saja sudah termasuk kampanye. Citra diri dengan membagi-bagi susu di waktunya kampanye dan segala macam, bagi saya bahkan sebelum kampanye tahapan pun kalau calon itu sudah ditetapkan dan dia melakukan tindakan-tindakan tertentu itu sudah bisa dikategorikan kampanye sebenarnya. Lalu bagaimana Bawaslu seharusnya menangani kasus ini? Ya mesti menggunakan prinsip penyelenggara pemilu ya, azas pemilu mereka itu adalah lembaga yang mandiri, dan prinsip penyelenggaraan pemilu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pemilu, mereka harus profesional, terbuka, dan mandiri dalam berupaya menjalankan tugas-tugas mereka sebagai lembaga pengawas pemilu. Jadi Bawaslu Jakarta Pusat menurut Anda harus meneruskan untuk pengusutan dugaan pelanggaran ini? Oh iya, itu diatur di pasal 317 ayat 2 itu ya, Undang-Undang Pemilu. Pak Habib silakan ditanggapi bahwa ini tadi pandangan dari Bung Ferry ini harus ditindaklanjuti ini. Clear sekali Pak Ferry ini tidak paham rezim hukum pemilu ya. Bahwa yang dimaksud Pak Ferry itu adalah ketika perkara disampaikan kepada Bawaslu provinsi ataukah
RI bisa mendelegasikan kepada Bawaslu di tempat terkait di bawahnya untuk melakukan pemeriksaan. Itu yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketika perkara ini diperiksa oleh Bawaslu RI, yang melakukan pemeriksaan ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Jakarta Pusat. Tetapi lalu Bawaslu sudah sampai pada putusan. Ya, putusannya itu adalah tidak menindaklanjuti. Jadi ini sudah, Pak Ferry, bukannya belum. Nah, yang dilakukan oleh yang coba dilakukan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat tadi bukan yang dimaksud di pasal 317 ya. Tetapi dia berinisiatif sendiri, mengatakan ada temuan sendiri ya kan, yang ternyata materi perkara, materi peristiwa yang diperiksa adalah hal yang sama. Makanya kami bilang ini nabis in idem. Jadi bukan delegasi itu Pak Ferry. Sama sekali bukan. Kalau delegasi sudah terjadi pada saat misalnya ada Zita Anjani, ada Pak Eko dipanggil ya. Itu yang melakukan bukan Bawaslu RI langsung. Nah, jadi sudah tidak ada lagi ya pembahasan soal kampanye atau bukan dalam masalah ini karena sudah diputus ini bukan kampanye dan tidak melanggar undang-undang pemilu oleh Bawaslu RI. Sebelum saya minta pendapat Pak Ferry, Pak Habib, apakah artinya dari klarifikasi hari ini kasus ini sudah selesai? Harusnya sudah selesai. Jadi gini saya mau jelaskan. Jadi tadi yang dipersoalkan adalah soal Car Free Day area ya di mana menurut Pergub nomor 12 tahun 2016 ya ada daerah-daerah ya di Car Free Day itu yang tidak bisa dilakukan untuk kegiatan partai politik. Dan tadi ditegaskan oleh Mas Gibran tidak ada kegiatan partai politik pada saat itu. Anda menekankan pada partai politik tadi Mas Ferry, Bung Ferry menyatakan bahwa ini apapun kegiatan kampanye ya. Silakan pendapat Anda Bung Ferry. Ya, pertama ada beberapa kesalahan fatal dari pendapat Pak Habib itu. Pertama, pasal 317 ayat 2 itu tidak konstruksinya struktural. Jadi ketika Bawaslu Kabupaten Kota mendapatkan laporan, dia dapat menindaklanjuti laporan itu, memeriksanya dengan sendiri, gitu ya, di wilayah struktural dia. Nah, yang kedua, kalau perlu dicermati, sejauh ini Bawaslu RI belum mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan kasus itu. Dia bahkan menundanya. Jadi tidak benar juga penjelasan Bang Habib soal itu karena secara formil belum ada putusan. Jadi apa yang dilakukan Bawaslu menurut saya ya boleh-boleh saja setiap kandidat dilaporkan dan ditindaklanjuti. Malah akan aneh kalau ada pembelaan-pembelaan tidak dibiarkan Bawaslu untuk bekerja sebagaimana mestinya. Ya silakan saja, tidak perlu khawatir. Kalau itu memang bukan kampanye dan tidak melanggar, ya buktikan. Tetapi kalau itu pelanggaran, ya juga harus mendapatkan sanksi dan permasalahan yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Bu Ferry, tapi tadi dijelaskan oleh Pak Habib ada tanda tangan antara kedua belah pihak Gibran dan juga Bawaslu Jakarta Pusat bahwa tidak ada kegiatan politik di acara CFD 3 Desember lalu. Menurut Anda kasus ini sudah selesai begitu? Atau seharusnya tidak sampai di sini? Administrasi kan sudah ditentukan bahwa 317 itu yang non pidana itu dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi ya tidak ada persoalan untuk memproses itu dan biarkan kemudian Bawaslu bekerja dengan baik. Jadi kalau kemudian proses administrasinya tidak melalui jalur-jalur sebagaimana mestinya, segala tanda tangan itu ya tidak bisa dianggap sebagai sebuah keputusan yang berkekuatan hukum. Meskipun Bawaslu RI dan Bawaslu Jakarta Pusat berbeda pandangan soal ini. Ya. Saya pikir mereka punya standar prinsip penyelenggaraan pemilu yang sudah ditentukan pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Jadi satu sama lain tidak dalam rangka menegasikan, tidak berarti apa yang ditemukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat itu berupaya menentang Bawaslu RI. Bisa saja Bawaslu RI menyerahkan ke Bawaslu Jakarta Pusat agar mereka dapat bekerja sebagaimana mestinya sesuai lingkup kerja masing-masing. Oke, Pak Habib, ikuti saja prosedurnya kalau kata Bung Ferry. Ya tentu, kita datang dalam konteks mematuhi ketentuan undang-undang, ada undangan kita hadir. Cuma memang Pak Ferry nggak baca undang-undang secara detail, nggak paham undang-undang, nggak baca berkas, nggak baca dokumen. Ya jelas
Bawaslu sudah mengumumkan ya status laporan nomor 01 001 LP tahun 12 Romawi 2023 dan 02 tidak ditindaklanjuti, ya ini ada di sini ya. Di website ini bisa dicari. Ya. Kemudian karena alasannya tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Jadi tidak ada delegasi ke Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat ya. Jadi kita nggak perlu debat kusir, Pak Ferry, cek saja undang-undangnya, lalu cek dokumennya. Anda bisa datang ke Bawaslu RI dan ke Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat menanyakan dokumen-dokumen terkait. Jadi menurut saya sudah nggak ada lagi ya pembahasan lagi soal perkara ini ke depan karena sudah clear ya. Kalau soal Ferry, kampanye silakan. sudah terbukti tidak ada kampanye. Kalau soal kegiatan politik sudah terbukti tidak ada kegiatan partai politik. Baik, Bung Ferry. Ya, saya tidak dalam rangka membuktikan mana yang lebih hebat antara saya dengan Bang Habib. Ya. Tetapi konstruksi pasal 317 ayat 2 itu jelas. Tidak ada juga hubungannya dengan Bawaslu RI. Bawaslu Jakarta Pusat itu berhak mendapatkan laporan dan menindaklanjuti laporan itu. Nah, apakah ini konstruksi kampanye? Ya pasti kampanye berdasarkan pasal 1 angka 35 dan Bang Habib tahu itu bagian dari kampanye. Apakah tidak kampanye. Anda jangan memframing, kami katakan itu bukan kampanye dan tidak bisa terhadap suatu masalah yang sama ya diadili dua kali. Kita beri kesempatan untuk Pak Ferry dulu, Pak Habib. Kita berikan kesempatan untuk Bung Ferry. Ya enggak ada, jangan klaim bahwa saya tahu itu kampanye, itu bukan kampanye gitu loh. Makanya saya potong karena ini orang ngomong mengklaim. Kita berikan kesempatan dulu untuk mendengarkan penjelasan lebih detail lagi. Silakan Bung Ferry. Kampanye itu adalah tidak hanya sekedar penyampaian visi dan misi program kerja, tetapi juga citra diri. Lewat saja Gibran dalam tempat tertentu tersinggung. Itu ngulang-ngulang. Bagian dari kampanye Anda bacalah pasal itu. Iya. Anda baca Bawaslu, kewenangan Bawaslu. Pak Habib, Anda tadi tidak dipotong oleh Bung Ferry. Sekarang kita beri kesempatan untuk Bung Ferry. Jadi tidak juga membela di ruang yang kosong, yang tidak memahami konteks pemilu. Mari terbuka, belajar, dan mematuhi ketentuan undang-undang yang ada. Tidak perlu juga ambisius menyatakan ini tidak kampanye, wong dia calon presiden kok di tahapan dan ruang yang memang tidak kampanye. Emang kapan selain waktu ini Gibran memberikan susu di CFD selain kalau tidak di ruang-ruang kampanye? Jadi ini pendidikan politik yang perlu dengan baik juga dijelaskan oleh pihak calon presiden, tidak hanya Mas Gibran, semuanya. Jadi tidak membela diri secara brutal dan tidak memahami ketentuan. Kalau ini diteruskan, Bung Ferry, ujungnya akan kemana? Ya tentu akan ada sanksi ya bagi peserta pemilu, karena kan subjeknya itu peserta pemilu. Dan kalau ternyata betul terbukti melakukan pelanggaran, bisa sanksinya administrasi dan yang lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin ada pemotongan masa kampanye tertentu ya. Bagi saya mudah-mudahan tidak akan jauh yang diperdebatkan dan mudah-mudahan bisa dibuktikan oleh teman-teman bahwa itu maksudnya bukan tujuan-tujuan yang tertentu yang tidak dilaporkan. Tetapi kalau seandainya tidak dilaporkan, memang tim hukumnya dan tim kampanye sedang bermasalah. Baik, Pak Habib, setelah klarifikasi hari ini, ada lagi panggilan dari Bawaslu selanjutnya atau sudah selesai? Saya mau tanggapi dulu dong. Pernyataan Pak Ferry ya, yang memang benar-benar merupakan framing jahat atau didasarkan ketidakmengertian. Waktu sangat sempit ya, Pak Habib. Makanya kasih kesempatan saya ngomong dong ya. Yang didasari memang keinginan hanya melakukan propaganda hitam ya, karena dia seolah-olah pura-pura nggak tahu ketentuan perundang-undangan bahwa terhadap persoalan yang sama tidak bisa dilakukan pemeriksaan dan persidangan 2 kali. Bagaimana mungkin perkaranya sama tanggal 3 ya. Lalu Bawaslu RI sudah membuat putusan. Tiba-tiba Pak Ferry membenarkan jika Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur bisa memeriksa kembali perkara tersebut. Kan ini kan sudah di luar nalar hukum gitu kan. Ya. Publik kita sudah cerdas, masyarakat sudah cerdas. Jadi paham ya dinamika yang terjadi saat ini ya. Dengan narasi propaganda hitam yang disampaikan oleh Pak Ferry ini. Bung Ferry? Ya, saya pikir Bang Habib sedang salah baca buku saja. Dia menggunakan azas peradilan sementara pengawas dan penonton pemilu. Jadi
dua hal yang betul-betul harus dia pahami perbedaannya dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry, terima kasih juga Pak Habib. Karena Bawaslu Provinsi DKI jadi apa saja nggak ngomong seperti kata Pak Ferry. Baik. Bukan dia memperkeulang, dia bilang terkait dengan pergub gitu loh. Baik. Jadi lain. Baik. Terima kasih Pak Habib, terima kasih juga Bung Ferry sudah membahas soal polemik di Sapa Indonesia Malam. Selamat petang.